Halo, apa kabar teman-teman kelas 8 semua? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Nah, buat kalian nih yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya channelnya Bu Mary. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi pelajaran selanjutnya. Oke, setelah kita mempelajari materi sebelumnya, yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Nah, materi selanjutnya kelas 8 adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, Ibu mau tanya, kalian paham apa itu kerjasama? Kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi menciptakan suatu kesepakatan. Jadi di dalam interaksi pelakunya harus ada dua atau lebih. Lalu apa saja sih yang mendorong kerjasama itu terjadi? ASEAN itu adalah merupakan jenis tindakan yang berupa saling aksi atau usaha untuk saling mempengaruhi sehingga negara akan mendapatkan efek atau pengaruh dari tindakan-tindakan tersebut. Nah, untuk interaksi itu ada dua faktor pendorong dan faktor penghambat. Kita akan bahas di faktor pendorong terlebih dahulu. Itu disebabkan karena adanya kesamaan dan perbedaan wilayah, kesamaan geografis menjadikan adanya kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Kemudian kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, adanya kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Lalu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, hasil sumber daya alam yang berbeda menjadikan adanya ekspor dan impor antar negara ASEAN. Ada faktor penghambat. Nah, perbedaan ideologi itu ideologi yang berkembang di negara ASEAN itu berbeda-beda kan ya. Tapi kalian sendiri sudah paham apa itu ideologi? Ideologi itu merupakan peraturan atau pedoman yang berlaku di setiap negara. Nah, contohnya peraturan di negara Indonesia sama peraturan di negara tetangga pasti berbeda ya. Nah, perbedaan ideologi antar negara Indonesia dan negara tetangga itu adalah salah satu faktor penghambat konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan ini kondisi yang dapat menjadi penghambat kerjasama. Kemudian kebijakan protektif. Kebijakan protektif ini tujuannya untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Nah, contohnya gini, harusnya Indonesia itu tidak menerima barang-barang kerajinan impor, barang-barang untuk kerajinan. Jadi supaya pengrajin lokal itu dapat terus bersaing ya, walaupun harga kerajinan impor itu jauh lebih murah dibanding harga pengrajin lokal. Nah, yang terakhir dari penghambat yaitu perbedaan kepentingan setiap negara. Nah, untuk kerjasama kan dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan tiap negara nih. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara itu pasti punya kepentingan dan tujuan yang beda-beda. Nah, dari perbedaan ini bisa menghambat kerjasama yang harmonis. Nah, itu tadi teman-teman yang merupakan faktor pendorong dan penghambat di negara ASEAN. Sampai sini sudah jelas membahas tentang bentuk kerjasama di negara-negara ASEAN. Nah, seluruh negara ASEAN ini melakukan bentuk kerjasama. Kerjasamanya ada di bidang sosial, pendidikan, politik dan keamanan, kemudian juga ada ekonomi. Tapi untuk saat ini kita akan bahas bentuk kerjasama negara ASEAN ya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas di bidang sosial.
Untuk bidang sosial dan budaya ini tujuannya itu agar terjadinya kerukunan dan kemajuan bersama. Contohnya penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games yang 2 tahun sekali dilaksanakan, kemudian peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya, kemudian seni, dan juga festival film ASEAN. Lalu ada di bidang politik dan keamanan. Tujuannya sendiri untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara. Contohnya seperti pembebasan kawasan senjata nuklir. Lalu juga ada konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Untuk kerjasama di bidang pendidikan, tujuannya mendapatkan kualitas pendidikan, daya saing internasional. Contohnya seperti penawaran beasiswa pendidikan, pertukaran pelajar, dan persamaan ijazah, standar ijazah antar negara ASEAN. Kita hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu mudah dipahami. Nah, teman-teman semua, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.